bersama IES Indonesia. Hari ini kita akan mengeksplorasi perjalanan inspiratif dari IES Indonesia yang didirikan oleh seorang pemuda Kaltara yang juga berkecimpung di dunia migas di communication relation. Melalui beragam program yang unggulan yang cukup menyentuh, yaitu diantaranya kaum disabilitas, konservasi lingkungan, dan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, menjadikan sosok yang satu ini terpilih sebagai pemuda inspiratif Kaltara di tingkat nasional. Siapa dia? Saya Rina Chandra akan membahasnya dalam program Lensa Publik kali ini, pertama yaitu M. Abrar Putra Siregar, founder IES Indonesia. Halo Mas Abrar. Halo Mbak. Hari ini kayaknya bersemangat atau tidak? Wah, sangat semangat banget. Selalu ini. semangat Selalu begitu semangat, ya. Apalagi dengan embel-embel sebagai pemuda inspiratif Kalimantan Utara yang tempoh hari mendapatkan award nasional. Award nasional. Oke, saya coba mengulik soal IES. Kenapa sih harus ada IES? IES itu bermula dari kegiatan pengabdian masyarakat kami yang ada di Kalimantan Utara. Jadi branding IES Indonesia merupakan platform di mana kita bisa mengekspresikan diri kita untuk anak-anak muda ini bergerak, beraksi, serta menginspirasi. Oke, seperti itu. Jadi langkah-langkah anak muda sangat beragam. Dari dia memiliki karakter yang sangat luar biasa, itu yang kita gali potensinya. Maka kami menciptakan satu platform untuk menggait anak-anak muda yang keresahannya terhadap bagaimana kreasi dan pemberdayaan masyarakat itu bisa berjalan di Kalimantan Utara, Mbak. Oke, jadi bisa dibilang IES ini wadah ya, Mas? Wadah, benar. Untuk siapa yang mau berkarya, yuk bergabung di dalam bergabung IES ke kami gitu ya. kan. Kalau boleh tahu, IES sendiri berdiri sejak kapan tuh? IES berdiri di tahun 2021, nah, tepat tanggal 28 Juni, kan, 28 Juli itu kami membentuk satu platform ini, di mana bergerak terdiri 3 orang. 3 orang kami inilah yang selalu intens berkomunikasi, berinovasi, hingga kami mendapatkan berbagai award, baik itu dari tingkat nasional, internasional, bahkan di daerah, dan alhamdulillah juga kami juga bisa mengkreasikan diri kami untuk bisa meng-hire anak-anak muda yang ingin berkecimpung di kegiatan pemberdayaan ataupun inovasi, itu kami wadahin, Mbak. Gitu. Bicara soal pengabdian masyarakat, pasti yang ada merogoh kocek dalam-dalam dong. Dan kita tahu posisi Mas Abrar saat ini sudah established di communication relation sebuah perusahaan migas begitu. Ngapain sih pakai repot-repot pakai buka IES segala begitu? Kenapa Mas? Pertama, jujur ya, baru pertama bahwa ya ini dasar dari award kami kemarin bahwa IES itu bagaimana bisa menginspirasi. Kemudian ini Mbak, kita berbicara dalam skup keluarga. Kita tidak tahu rezeki kematian. Kenapa kita bisa mengetahui bahwa anak kita nanti itu bisa mengenal sosok bapaknya seperti apa. Nah, makanya kami buatlah satu platform. Bahkan kami sudah punya website, kami sudah punya sosial media. Nah, itu sebagai rekam jejak kami. Rekam jejak kami agar tergerus nanti hati dari generasi kita untuk bisa melihat, oh seperti ini loh langkah-langkah pengabdian yang bisa kita lakukan dimanapun, tidak hanya di Kalimantan Utara, bahkan di seluruh Indonesia, seperti itu. Dari langkah inspirasi ini, mudah-mudahan dapat menggerakkan tidak hanya dari skup kecil kami adalah keluarga kami, tapi bisa merangkul oleh anak-anak yang lain yang ada di sekitar Kota Tarakan, Kalimantan Utara, bahkan Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara pengabdian sebagainya itu lebih cenderung ke passion ya. Berarti banyak dong program-program dari IES itu sendiri. Kalau yang kita tahu ada menggandeng kaum disabilitas, kemudian konservasi lingkungan. Apa nih, bisa dijelaskan lebih detail nggak? Apa aja yang sudah dilakukan oleh sebuah IES Indonesia di bawah komandan Mas Abrar? Program kami cukup banyak, jadi ada sekitar 3-5 pilar, yang salah satu menjadi unggulan kami adalah bagaimana program terkait kesehatan. Nah, program terkait kesehatan, kami bekerja sama dengan beberapa organisasi, salah satunya adalah dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Kesehatan. Kita mengadakan kegiatan kesehatan gratis bagi ibu-ibu lansia. Kita juga melakukan kesehatan gratis kepada
anak-anak yang membutuhkan. Salah satu contohnya kemarin ada program sharing antara Dinas Pemberdayaan Wanita dan Anak. Itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana mendukung untuk pengurangan ataupun menekan angka stunting. Nah, itu dia. Jadi cukup banyak. Itu baru satu pilar di bidang kesehatan. Sehingga ada pilar-pilar lain. Ada di lingkungan, ada ekonomi, peningkatan UMKM, dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian kalau di bidang lingkungan, karena basic saya juga dan teman-teman itu banyak di Enviro, kami membuat satu inisiatif ekologi bersih. Di mana di ekologi bersih itu kami punya satu kawasan yang dimana kawasan itu sebagai salah satu lubung ataupun salah satu bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan. Dalam hal ini kami menanam tanaman-tanaman endemik Kalimantan Utara. Kami juga mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Baik itu dari sosialisasi pengolahan sampah, kemudian kita juga intens untuk melakukan penanaman di sekitar perkarangan rumah, kemudian aksi-aksi lingkungan seperti coastal clean up di Pantai Amal dan lain hal sebagainya. Dan alhamdulillah aspek lingkungan ini kami pernah mendapatkan penghargaan, Mbak, dari Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu aksi lingkungan terbaik saat itu. Nah, jadi ya cukup masif ya apresiasi dari pihak perusahaan, dari pihak pemerintah, dan bahkan dari kementerian sendiri. Dalam jangka waktu yang tidak relatif lama gitu ya, benar, baru 3 tahun benar. Ya, kurang lebih kita IS sudah ya, 3 tahun. Sudah bisa dapat penghargaan sebegitu. Berarti gimana nih perjuangan dari awal? Ya pasti nggak mudah dong ya, apalagi menghimpun anak-anak muda yang katanya sih Gen Z ini lebih cenderung mager gitu ya Mas, mager, males, lebih ya mungkin berlama-lama dengan handphone dan sebagainya. Tapi Mas Abrar dengan IIS Indonesia ini saya melihat justru membuat kekuatan itu dari anak-anak muda. Gimana nih? Ada tips nggak ngajakin mereka untuk mau bergerak begitu? Yang pertama, anak muda itu satu yang terpenting adalah beri dia kesempatan dan kepercayaan. Itu yang paling penting. Ketika dia mendapatkan kesempatan, ketika dia mendapatkan kepercayaan yang lebih, insya Allah dia akan berpikir terus-menerus bagaimana dia bisa mengelola satu program. Itu yang terpenting. Kalau kita tidak memberikan dia kesempatan, kepercayaan lebih, ini akan sulit untuk dia untuk berkarya. Iya, benar sekali. Ya, terlebih nanti kita beri dia wadah. Nah, wadah, terus itu kita monitoring kan. Nah, ketika setelah itu dia telah menjalankan program, kemudian kita beri dia apresiasi. Karena anak-anak zaman sekarang itu tadi butuh yang namanya apresiasi. Kalau di kami di lingkup IIS itu kami mengapresiasinya tidak perlu besar. Dalam hal ini ya kita bisa melakukan kegiatan sharing knowledge ataupun kita makan bersama. Itu bisa memacu bahwa dengan keberhasilan dia untuk mengelola satu program ataupun dengan keberhasilan dia bisa memanage dalam karya-karya ilmiah, itu dia kita beri apresiasi anak-anak muda yang mau join. Salah satu contohnya, kami akan memberi apresiasi kepada tim saya yang telah lolos tingkat nasional nantinya. Apabila menjadi salah satu finalis juara, kita akan berangkatkan ke International Conference Tawau. Jadi anak-anak ini akan kita berangkatkan. Itu salah satu bentuk apresiasi dari kami. Dan nantinya ketika dia sudah beranjak di sana di Malaysia, dia akan menambah keilmuan dia dan akan diterapkan di anak-anak muda Tarakan lainnya. Untuk tahun depan inilah menjadi motivasi mereka. Jadi kita ini menjadi sosok motivasi, Mbak. Memotivasi untuk mereka bergerak. Dan untuk mereka mengajak sesamanya juga. Wah, asik nih. Ternyata pemberdayaan masyarakat itu tuh seasik ini nih. Gitu. Jadi tidak melulu mereka sudah effort lebih, energinya tidak hanya pemikiran ya yang dikeluarkan mereka kan, akan tetapi kadang waktu yang mereka luangkan itu udah sangat berharga sekali untuk mereka mencari pengalaman. Itu kumpul-kumpul yang positif lah. Benar sekali. Oke, Mas, tentunya nggak semua juga di luar pasti banyak yang kurang beruntung. Mungkin mereka nggak punya skill khusus, mau gabung dengan IIS itu agak minder dan sebagainya.
Ada nggak pengalaman seperti itu untuk merangkul terutama nih kaum disabilitas? Benar, Itu apa triknya supaya mereka membangun bahwa you can do it gitu ibaratnya? Gimana? Ini unik. Ketika kita berbicara disabilitas, program itu jangan dari top ke bawah, dari atas ke bawah, tapi bagaimana yang satu, saya harus bisa belajar kultur mereka dari bahasa. Berarti kita harus bisa bahasa isyarat dong. Berarti bisa dong. Iya, alhamdulillah bisa. Jadi untuk memperkenalkan diri itu kita udah cukup mengenalkan mereka. Kemudian bottom up, apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, kita masuk dari situ, apa yang mereka inginkan, kita kelolalah program itu sedemikian rupa agar mereka nyaman dan termotivasi. Oh, ini programnya saya. Jadi saya wajib nih membuat programnya. Kalau misalkan program itu misalkan dari IAS untuk anak-anak disabilitas, kita tidak melakukan asesmen khusus, ini agak berat sekali karena ini idealisnya kita. Bukan alanya mereka. Iya, karena dari mereka yang punya misi, kita tinggal kemas, kita fasilitasi, kita punyakan wadah khusus hingga nanti sampai ke finansial mereka melaksanakan program. Disitulah poinnya. Kita sudah dapat empati mereka, kita sudah dapat rasa keinginan dan kepercayaan mereka, apalagi anak-anak disabilitas yang sekarang kita bina ini udah untuk on air dan liputan itu udah sangat pede sekali mereka gitu kan. Jadi udah dapatlah semuanya, baru mereka dengan nyaman untuk menjalankan program itu. Nah, sekali lagi Mbak, saya mau launching nih buat anak-anak disabilitas bahwa insya Allah tahun ini kita akan melaksanakan ngaji bersama disabilitas karena mengenalkan agama kepada anak-anak disabilitas. Nah, ini kemarin saya baru searching ya, salah satu ada organisasi ataupun rumah ceria Sumatera Utara, rumah ceria Medan, ya kan? Ini saya lagi pengen mengulik bagaimana mereka untuk mengajarkan anak-anak disabilitas itu dari segi agamanya, gitu. Baik itu sholat, mengaji dan lain. Nah, ini mungkin dengan akan cara mereka, dengan caranya mereka, dengan bahasa isyarat dan lain. Makanya ini perlu banyak dukungan yang nantinya kami akan mengelola program ini di tahun ini, Mbak. Ya kan, ini bisa kita boomingkan ini bahwa anak-anak disabilitas ini juga ya kalau terkait nasionalisme, mereka mengenal Pancasila dan lain itu udah kami lakukan. Bahwa dengan memutarkan video-video nasionalisme, salah satu contohnya adalah kita bisa memperkenalkan mereka dengan lagu-lagu Indonesia Raya dengan ada teksnya. Kemudian kita mengenalkan lembaga ataupun logo dari Pancasila itu udah kita kenalkan ya kan dengan Garuda dan lainnya. Kemudian bagaimana ini dari sisi agamanya mereka? Apakah mereka udah mengenal apa itu Tuhan dan lainnya? Makanya ini kami merencanakan program ini di tahun ini agar anak-anak itu dan lebih percaya terhadap keyakinannya masing-masing. Oke, karena Mas Sabra sudah menyinggung panjang tentang teman-teman disabilitas, tolong dong disapa yang di rumah dengan cara Mas Sabra. Tadi Mas Sabra sempat bilang harus bisa nih bahasa isyarat sedikit gitu, say hello kepada mereka dengan cara rekan-rekan yang pahami. Gitu. Kalau anak-anak disabilitas tuh Mbak, untuk mengawalinya itu dengan semangat. Jadi saya itu gini tangannya. Ini kita dada-dada ke mereka, ataupun kita kalau mengapresiasi itu kan kalau kita tepuk tangan ya. Nah, ini kita seperti ini, cukup seperti ini. Kita dada-dada. Nama saya Abrar. Ya kan? Saya akan membuat satu program untuk teman-teman disabilitas terkait agama. Jadi, ayo bergabung nanti di IAS, kita akan membuat satu program itu. Gitu. Iya. Jadi, insya Allah seperti Bapak, Guru, Ibu, jadi kita udah coba banyak program seperti kesetaraan gender ya. Bagaimana masyarakat umum itu juga bisa memahami bahasa mereka. Nah, itu makanya kalau misalkan lebih unik lagi, kayak di kafe-kafe, ruang publik, ya kalau bisa ada cara mudah mereka untuk memesan makanan dan ataupun ruang publik
yang difasilitasi dengan bahasa isyarat, baik itu dari ikonnya ataupun menu makanan dan lain seperti itu Yang sih. dipahami oleh golongan teman-teman disabilitas. ini. Oke. Lingkungan konservasi tadi sudah, kemudian disabilitas sudah, apalagi yang lagi booming, yang lagi digagas. Agama tadi sudah juga kan, yang digagas oleh AIS. Saya dengar ada pendidikan usia dini. Benar, pendidikan Itu apa juga itu? ya. Jadi kalau di bidang pendidikan, kami lagi merencanakan satu program untuk anak-anak forum anak daerah. Nah, di FAD ini juga kita udah sebenarnya sudah cukup sering ya melakukan kegiatan sama pendidikan ya. Salah satu pendidikannya kemarin saya telah membuat satu MOU dengan SMP Negeri 3 bagaimana menjaga bumi melalui dari sekolah. Makanya ada tagline kami adalah sekolah SMP Negeri 3 sebagai inspirasi dunia. Nah, atau enggak jadi inspirasi bumi kan. Nah, Bukan lagi inspirasi Kaltara bukan ya? lagi inspirasi Kaltara tapi dunia atau bumi kan, atau bumi atau tuh dunia. Kenapa harus SMP 3? SMP 3 yang pertama sudah memiliki record terhadap lingkungan. Yang kedua, SMP 3 juga menjadi salah satu potensi yang ada di Kelurahan Kampung 6 itu telah memiliki beberapa objek program-program terkait lingkungan. Dan program yang cukup menarik yang kita masukkan di SMP Negeri 3 ini adalah bagaimana SMP Negeri 3 sebagai inkubator ataupun selaku pengembangan dari produk lingkungan minyak jelantah diolah menjadi beberapa produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya bisa jadi lilin aromaterapi, bisa jadi sabun yang bisa diolah oleh SMP dan itu digunakan oleh SMP sendiri ataupun dijual ke masyarakat. Itu dari Memenuhi limbah. kebutuhan di internal mereka dan mereka juga bisa dijual dijualkan keluar gitu seperti ya. itu. Oke, menarik sekali. Di Kalimantan Utara ada sosok yang cukup inspiratif ya, yang biasanya kita hanya dapatkan di provinsi lain. Ternyata kita punya aset besar yaitu Abrar Siregar. Oke, Mas Abrar, pasti di antara semua cerita baik tadi ada dong cerita dukanya, ya kan? Bagaimana seorang Abrar Siregar struggling membangun ini, mohon maaf, dengan segala kesulitan finansial pasti dong. Apakah ada juga semacam foundation besar gitu yang mendanai kegiatan ini atau kita bersama-sama saja untuk membesarkan AIS? Ya. Dan di sini saya bisa mengucapkan terima kasih ke beberapa stakeholder ya. Jadi berkarya itu tidak semesti dengan finansial. Oke, berkarya itu bisa dilakukan dengan kolaborasi. Kolaborasi ide itu yang sangat mahal. Nah, jadi bagaimana teman-teman bisa menyumbangsi idenya untuk diaplikasikan. Itu. Jadi mindset saat ini adalah anak muda itu ketika mau melaksanakan kegiatan tuh kayaknya kesulitan bagaimana nanti sewa ruangan, bagaimana dan lain. Tapi kalau ketika biaya ini operasional kegiatan begitu yang ada ya. Dikolaborasikan, ya kan, yang penting komunikasi bagus, bagaimana relationship kita untuk ke stakeholder. Nah, ini jadi mudah. Yang semisalkan finansial di saat satu event kita butuh 25 juta, tapi kita hanya bisa mengeluarkan tidak kurang tidak lebih seperti AIS Award itu nggak nyampe 5 juta, bahkan 6 juta. Nah, kalau acara semua gahi itu kalau kita bisa itu kan sangat luar biasa sekali kan? Itu dia. Jadi karena adanya innovation dan kolaborasi kemarin lah acara itu tercipta. Ide yang paling mahal, Mbak. Bagaimana mereka bisa mengeluarkan idenya hingga sampai mengimplementasikannya. Itu yang sangat luar biasa. Nah, kalau berbicara duka, jujur, ya tidak ada sebuah kegiatan yang tidak bisa kita keluarkan ya berujung dengan finansial ya. Itu pasti, itu pasti karena seyogyanya umat muslim saja harus mengeluarkan berapa persen yang dari penghasilan dia. Ya kan? Nah, itulah kami kelola salah satu poinnya untuk pemberdayaan masyarakat. Selagi host, kita juga kami punya beberapa unit usaha sebenarnya, Mbak. Ada beberapa unit usaha dan usaha-usaha itu kami dedikasikan berapa persen dari keuntungan usaha itu kami untuk dedikasikan untuk pemberdayaan. Contohnya, kami juga punya usaha madu, ya kan, madu.
kami ambil dari sembako, kami kelola, dan kami juga alhamdulillah punya pasar. Keuntungan berapa persennya, 10%-nya itu kami kelolakan untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita punya usaha kafe. Nah, beberapa kafe itu juga saya mintakan untuk berdonasi, sponsorship lah untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ibaratnya bisa kami kelola. Dan selebihnya ada beberapa perusahaan yang selalu berpartisipasi. Ini saya mengucapkan terima kasih sekali hingga dari tahun 2021 hingga sekarang tetap aware terhadap kami, dan alhamdulillah ada yang sampai, ini nggak apa-apa ya nominalnya saya sebutkan ya. Boleh. Sampai memberikan kami lebih kurang 100 juta, Mbak. Oh, keren. Itu 100 juta rupiah untuk mengelola 1 tahun program. Itu kan sangat luar biasa sekali. Dan lebih dari itu, kami kan mendapatkan award ya. Award kayak kemarin, alhamdulillah dapat 50 juta. Itu kami kelola berapa persennya untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi, tidak berhenti berkarya itu seolah-olah dengan ketergantungan finansial. Ya. Nah, dengan kolaborasi, ide yang disampaikan cukup menarik, itu bisa kita lakukan. Dan tidak terhenti juga, kegiatan besar itu berdampak besar. Bagaimana kita membuat kegiatannya itu masif, walaupun kecil, tapi berdampak sangat luar biasa. Bergerak hingga berdampak. Iya, benar. Oke, tadi Mas Sabra singgung tentang award. Saya jadi teringat nih. Yes. Thank you, kemarin Ekuator TV juga dapat award. Ya, itu atas kontribusi yang sangat luar biasa itu. Iya, oke. Di situ saya kemarin sempat mengamati beberapa teman-teman yang mendapatkan penghargaan di situ gitu ya. Nah, kriteria apa sih sebenarnya sampai terhimpun sekian banyak pemuda-pemudi berprestasi di Kaltara, Tarakan dan sekitarnya, terus akhirnya tercetuslah award itu gitu. Indikatornya apa nih Mas biasanya? Untuk tahun pertama lebih kurang 80 pemuda-pemudi yang kita kasih salah satu apresiasinya. Total semua 80. Jadi ada 80 peserta yang kemarin hadir ataupun lebih, itu kita memberikan apresiasi award dari IAS Indonesia, yang dimana kami mengasesornya itu melalui kontribusi-kontribusi besar yang pernah berkolaborasi dengan IAS Indonesia. Jadi signifikan kontribusinya itu bisa dalam jangka waktu panjang, jangka waktu menengah, dan jangka waktu pendek. Nah, dari akses inilah salah satu contohnya kayak kemarin ada dari komunitas bebas sampah Tarakan. Nah, itu kami sering banget Mbak untuk melakukan kegiatan yang barengan terkait permasalahan sampah yang ada di Kota Tarakan. Bahkan mereka juga udah bisa menjadi salah satu lokal brandnya Tarakan nih. Pokoknya kalau misalkan sudah berbicara sampah, pasti ada keterlibatan dari komunitas bebas sampah, seperti itu. Jadi kontribusi mereka terhadap kolaborasi tadi. Nah, untuk tahun 2025 kami akan lebih selektif lagi. Nah, karena ini cukup menarik ya, bahkan di tanggal hari H-nya itu, Mas, kami kok bisa belum dapat nih, sampai udah banyak banget tuh yang mention kan, ibaratnya. Iya, kok kami. Oke, jadi saya akan memberikan kesempatan untuk berikutnya adalah bagaimana tim asesor dari award ini akan kami bentuk, mungkin di awal tahun 2025. Ini akan ada beberapa bidang kategori, lingkungan, kesehatan, kemudian ada pendidikan, kemudian ada sosial, kemudian ada juga nanti mungkin keagamaan dan lain kan. Jadi ada 5 ya, karena kemarin juga belum tercover terkait komunitas-komunitas terhadap keagamaan seperti komunitas sedekah Tarakan, KST dan lain. Nah, ini perlu juga kita coba hire, pasti mereka punya hal lebih yang mereka bisa sampaikan untuk Tarakan dan Kaltara. Nah, dari 5 kategori nanti ini akan kita identifikasi, baik itu dari media sosial, kemudian mereka report ke kita informasi ataupun kontribusi apa yang telah dilakukan di Tarakan atau Kaltara, kemudian kita asesor, nanti kita akan membuat satu tim, bukan ya model kayak juri ya, juri mereka submit, kemudian kita verifikasi, habis kita verifikasi nanti kita awarding, dan ini free ya, dalam bentuk bagaimana kami bisa memberikan hal-hal yang baik, dan nantinya mungkin kita akan tidak hanya meng-awarding mereka, tapi kita berikan mereka sesi untuk speak up ya, untuk memperkenalkan
ya mungkin sudah ada kategorinya. Setelah dari kategori, kita akan perpanjang lagi the best of the best-nya, dan the best of the best-nya itulah nanti akan menyampaikan salah satu speak up yang mereka akan sampaikan bahwa mereka mengapain aja sih yang udah dilakukan selama 1 atau berapa tahun. Ya, success story-nya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, menarik sekali Mas Abra, dari mulai yang sederhana hingga menjadi sesuatu yang saya nggak nyangka nih, terus terang. Ternyata IAS Indonesia sudah begitu banyak. Kadang-kadang teman-teman di luar mungkin tidak pernah dilirik ya, mendapatkan penghargaan. Ternyata dari IAS sudah menginspirasi itu. Oke, Mas Abra, terakhir closing statement yang ingin disampaikan kepada pemuda-pemudi yang ada di Kalimantan Utara, silakan. Ya. Terima kasih buat rekan-rekan semua, teman-teman pemuda Kalimantan Utara. Pembahasan ataupun konsen yang kita lakukan tidak hanya bergerak bagaimana kita bisa menginspirasi semua orang. Akan tetapi ide, karya, dan semua motivasi ini perlu kita lakukan dengan berbarengan dengan implementasi. Bagi rekan-rekan semua, jangan pernah letih untuk berinovasi. Kita salah satu provinsi yang baru, dan disinilah banyak potensi-potensi yang perlu kita kembangkan. Oleh sebab itu, kontribusi, kemampuan, skill, dan kebutuhan dari teman-teman ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, buat rekan-rekan semua, kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama sinergi. Mari kita bentuk Kalimantan Utara ini menjadi salah satu basis yang sangat unggul, bahkan bisa menjadi salah satu basis perbatasan yang tidak hanya dilihat secara nasional sebagai provinsi yang bergengsi, akan tetapi secara internasional menjadi salah satu provinsi yang bisa mendunia. Itu dari berbagai potensi-potensinya. Ya. Keren sekali, Mas. Semoga apa yang dilakukan oleh IAS Indonesia tidak hanya berhenti di sini dan terus berbuat memberdayakan kaum milenial dan kaum muda yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih atas waktunya, Mas Abra. Sehat selalu. Amin. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan M. Abrar Putra Siregar selaku pemuda inspiratif Kalimantan Utara yang menginisiasi terbentuknya IAS Indonesia. Salam IAS Indonesia.